Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan calon guru penggerak angkatan 7, tugas 1.4.A.6, demonstrasi konstekstual modul 1.4, praktik segitiga restitusi oleh Dian Pertiwi SPD, SMA Negeri 1, Rawasari, Kabupaten Kendal. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Langkah-langkah melakukan segitiga restitusi adalah: 1. Menstabilkan identitas. Tujuannya untuk menumbuhkan keyakinan murid agar mau terbuka serta jujur sehingga menyadari apa kebutuhan dirinya. 2. Validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk mengetahui tindakan yang dilakukannya serta menumbuhkan kesadaran murid untuk bersikap lebih baik dibandingkan dengan sikap yang telah dilakukan. 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya memotivasi untuk menumbuhkan keyakinan yang dipercaya sehingga dapat kembali menjadi orang seperti apa yang diinginkan. Kasus 1. Ketika saya sedang mengajar di kelas, saya mendapati seorang murid tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Dia meletakkan kepala di atas meja. Awalnya, saya mengira murid tersebut tertidur. Setelah saya mendekati murid tersebut, ternyata dia sedang menyaksikan tayangan video musik yang ada di YouTube. Sebut saja namanya Rati. Dalam kesepakatan belajar pelajaran matematika di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga kelas, sehingga menyaksikan tayangan musik yang ada di YouTube dianggap mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Maka perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkah yang saya ambil adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kamu sedang menyaksikan video musik di YouTube saat pembelajaran matematika. Mengapa itu terjadi? Iya Bu, maaf, tadi saya bosan pelajaran matematika dan untuk mengusir kebosanan saya menonton video musik di YouTube. Apakah kamu tahu kamu dalam masalah sekarang? Iya Bu. Baiklah, di sini ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Mari kita cari penyelesaian masalah ini bersama-sama. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya Bu. Pasti seru menyaksikan video musik sehingga kamu menghilangkan rasa bosan ketika di kelas. Iya Bu. Ya, Ibu bisa lihat tadi kamu merasa senang melakukannya sehingga kamu tidak bosan. Tapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena teman-temanmu sedang belajar sehingga mereka merasa terganggu dengan suara yang ada di HP kamu. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kamu percaya dan apa yang kita yakini? Mana yang belum kamu tunjukkan? Kita harus saling menghormati. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Sekarang kita kembali saat kamu menyaksikan video musik tadi. Apakah kamu sudah menghormati orang lain? Tidak Bu. Tapi kamu mendapatkan rasa senang kan? Menurut Ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut Ibu? Iya Bu. Sekarang, mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita. Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya Bu. Saya akan meminta maaf kepada Bu Dian dan meminta maaf kepada teman-teman semua di kelas dan janji tidak akan mengulanginya kembali. Baik, saya terima permintaan maaf kamu. Semoga kamu menjadi anak yang lebih sukses dan hebat lagi. Amin. Oke, kembali ke kelas. Iya. Kamu sedang Kasus 2. Ketika saya sedang menuju ke ruang kelas, saya mendapati seorang murid tidak memakai sepatu hitam. Sebut saja namanya Nita. Dalam kesepakatan di kelas, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa menggunakan sepatu hitam adalah sebagai bentuk keseragaman. Jadi, ketika murid tidak menggunakan sepatu hitam, dianggap tidak menerapkan keseragaman. Maka perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya: menstabilkan identitas,
memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pagi, Nita. Ibu lihat hari ini kamu tidak memakai sepatu hitam. Apa yang terjadi? Ya Bu, maaf, sepatu hitam saya kemarin dicuci, jadi udah terpaksa pakai sepatu hitam. Apa kamu tahu? Kamu dalam masalah sekarang. Iya Bu. Baiklah, Ibu di sini tidak mau mencari siapa yang salah. Ibu di sini mau mencari penyelesaian masalah bersama. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya Bu. Iya, Ibu bisa lihat kamu merasa tidak nyaman melakukannya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang kamu belum bisa tunjukkan. Kita harus menerapkan keseragaman. Betul sekali. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Sekarang kita kembali saat kamu melakukan memakai sepatu tidak hitam. Apakah kamu sudah menerapkan keseragaman? Tidak, Bu. Sekarang mari kita memindahkan keyakinan kelas kita. Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya Bu, saya akan minta maaf kepada Bu Dian dan menulis di surat pelanggaran, dan besok saya akan memakai sepatu warna hitam. Baik, bagus sekali. Semoga kamu menjadi orang yang sukses dan hebat. Amin, terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Sudah Bu. Oke, kamu bisa kembali ke kelas. Baik, terima kasih Bu Dian. Warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya mengira Budian akan marah karena saya tidak memperhatikan saat pelajaran matematika. Saya asik menyimak tayangan musik di video YouTube. Namun ternyata Budian memberikan bimbingan dan nasihat dan mengingatkan saya tentang menghormati dan menghargai orang lain. Saya akan memperbaiki diri saya lagi dan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya mengira Budian akan marah karena saya tidak memakai sepatu warna hitam. Namun ternyata Budian memberikan bimbingan dan nasihat dan mengingatkan saya tentang keseragaman. Saya akan memperbaiki diri saya lagi dan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.